Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangkruan dulur-dulur luar biasa ya. Amin. Iya, istimewa apa ini? Cangkruan gonjang ganjing ya. Iya. Satu sisi negara kita dalam kondisi COVID dan lain sebagainya, masyarakat gitu. Ya. Tapi ya untung kita dalam komunitas yang selalu aman-aman aja. Iya, bersyukur sudah mampu melewati COVID. Ya, itu yang penting. Ya. Ya, ini anak-anak muda khususnya jangan cepat putus asa lah. Ya kan? Buktinya teman-teman. Iya. Cocok. Nah, cocok. Loh, iya. Ya, ini nganu pengalaman nggak percaya. Ya. Di Jakarta itu ya namanya demo luar biasa, ya kan? Sehingga mengganggu segala kegiatan. Tapi kita bukan demo, tapi kita mendemokan suatu atraksi hiburan yang luar biasa. Masyarakat senang. Mendemokan ya. Mendemokan, mempresentasikan bahwa sesuatu yang aman. Kira-kira apa yang kita demokan? Ya, yang kita demokan adalah ketenangan jiwa. Dengan apa medianya depresi. Gimana itu? Asli loka. Itu masuk cocok. Jangan pernah putus asa, sahabat anak muda. Bisa iring-iring Pak ya? Iya, sangat. Iya. Jauh tidak jauh, dekat tidak dekat. Ini tergantung niat kita. Ya tak? Buktinya beliau ini, coba tanya beliau. Beliau itu perjalanannya mulai jarak 0 kilometer sampai 1000 unlimited kalau saya bilang. Kan gitu ada ya? Cocok. Nah, ini saya susah kalau sudah jawabannya cocok. Cocoknya beliau itu yang memahami saya. Tapi cocoknya beliau anak muda nggak tahu. Wah, ini panjang kalau berbicara perjalanan ini. Asli Surabaya ya? Asli tinggal di Surabaya, tapi kelahiran dari lereng Gunung Lawu. Dari lereng Gunung Lawu. Berarti masih ada titisan mampir. Jadi saya punya satu kemampuan untuk bisa menyerupai mak lampir. Nah, menyerupai mak lampir artinya kesaktiannya. Jangan seperti di belakang saya. Tidak pernah liatin badannya gemuk kalau seluruh lari 1-2 mana. Beda yang paling belakang sendiri itu. Kita ini kan terbiasa mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Setuju ya? Sangat setuju. Dalam kondisi apapun. Khususnya anak muda. Iya. Seperti omongannya Pak Nur. Cocok. Dan cocoknya ini baru berevolusi. Nah, itu yang terpenting. Ya. Karena itu salah satu rumus sukses. Ya, rumus sukses kita bisa berevolusi, ya, beradaptasi kan gitu ya dalam kondisi apapun itu tadi. Kalau di desa ya kita ya nyangkul lah gitu ya. Di Surabaya ya apa yang bisa kita kerjakan. Di sini ya nyangkul lagi. Nah, tapi yang dicangkul beda. Kalau di desa yang dicangkul tanah, kalau di sini yang dicangkul uang. Tapi ini produk sini loh ya, produk hasil cangkulan ya. Ini hasil cangkulan. Ya, alhamdulillah alami. Bulan apa aja Pak? Insya Allah mulai bulan 10 ada, bulan 10 sampai bulan 4. Tapi puncak-puncaknya bulan 2, bulan 3. Biasanya ada pesta duren, kan duren itu bulan 3. Ya. Ini apa ya? Kita mau ngobrol apa ini? Ya ngobrol masalah gonjang ganjing tadi. Ya, okay. Dalam kondisi yang seperti itu kita mampu. Titik nol tadi atau gimana? Atau kita langsung berbicara asli loka atau apa? Ya titik nol, bagaimana hasil loka itu bisa. Jadi ceritanya gimana kok bisa sampai di sini tadi? Jadi gonjang ganjing tadi. Ya, tadi kan teman-teman ya, ini saya tuh terus terang aja hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, super istimewa. Bapak Teguh ini Teguh Paran ya. Ini punya dan Teguh Paran dengan siapa Mas? Siapa? Aldo. Itu Aldo yang besar, kalau yang kecil apa?
Bapak ini bisa aja gitu. Ini Aldo besar kali yang kecil. Ini Bapak Anto. Oh Pak Anto. Kalau yang besar, besarnya siapa? Besarnya ontong, besarnya ontong. Itu ya. Oke. Kalau Ardo ini kan jenis irama ya. Iya. Seharusnya dia mampu. Tapi ngakaknya nggak berirama, kacau kan butuh galak. Lah kan wajar lah, lemur kecil, butuh dewa. Gitu. Lah Ardo besarnya kan itu sosok kacau. Ini namanya gonjang ganjing ya, antara kebaikan dengan kejelekan. Antara besar kecilnya suatu ukuran itu sangat ditentukan kualitas berpikir, adaptasi yang penting, bukan adaptor ya. Adaptor chess, Pak. Nah iya makanya Chess ya. Iya. Karena adaptasi kan Ada pertanyaan, maaf Pak ya. Iya. Untuk Pak Nur, Ya. awal mulai karir itu tahun berapa Pak? Wah. Untuk Asri Loka ini? Oh, untuk Karena rumah tangga Pak asli lokal ya, bukan rumah tangga. Oh iya. Asli lokal. Asri ya? lokal. Oh, Iya. Asri Lokal. Nah, awal Asri mulai karir ya. Iya. Asri Loka ini belum lama, sebenarnya baru saja. Kalau lahannya ini kami kelola atau kami beli dulu ya tahun 2016 ya. Kemudian mulai membangunnya 2017 akhir, kemudian baru selesai 2020. Oh 2020 ya, 4 tahun ya, 4 tahun. Iya 4 tahun. Sampai sekarang tukangnya masih di sini, belum pulang. Bahkan insya Allah 2,5. Insya Allah 2,5. Tapi belinya pertama nggak langsung 2,5 ya, sampai dulu pelan-pelan begitu ya. Jadi bisa ada tambahan lagi ya, tambah lagi lah. Mudah-mudahan nanti ada tambah lagi. Amin. Yang penting tambah kebaikan ya. Iya. Siap. Ya. Jadi mulai buka kapan ya baru tahun 2000-an ya, tahun 2020. Jadi sekarang 2 tahun ya, Ya, hampir 2 tahun, setahun setengah ya, tahun setengah. Jadi kenapa mungkin dinamakan Asloka? Gitu ya. Itu perlu ya, tadi kan didengar ya. Intinya tadi Asloka kenapa? Asri itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih. Loka itu artinya bumi atau tempat yang luas. Bumi atau tempat yang luas itu dari sang sekerta. Sekarang Mas Aldo, kalau saya tanya, kalau mau berwisata, itu kira-kira yang dibayangkan cari apa? Cari cewek kali. Kira-kira yang dibayangkannya yang dicari itu apa? Yang indah-indah. Loh, yang indah-indah kan ya? Iya. Yang indah-indah. Yang bisa memanjakan mata. Yang bisa memanjakan mata. Iya. Itulah sebenarnya itu, Pak. Asri itu saya ambil dari kata-kata itu. Saya memperlakukan sebagai customer. Saya kira-kira customer itu apa yang dibutuhkan kalau mau berwisata, tentu yang indah, yang asri. Akhirnya ketemuan namanya Asri Loka tadi. Ya. Siap. Loka itu bumi yang luas atau tempat yang luas. Begitu. Jadi tujuan Asloka ini tentunya ingin menciptakan bumi yang luas, yang asri, yang indah, sesuai yang diharapkan oleh para pengunjung. Siap. Gitu. Tapi susah banget. Edo bilang, apa sih tujuan rekreasi di tempat wisata? Memanjakan mata. Memanjakan mata itu belum tentu bahagia. Memanjakan mata itu bisa memandang cewek di TK. Begitu ditarik tidak mau. Itu hati tidak dimanjakan. Kacau itu. Ya memanjakan hati. Dalam artian seperti itu Pak, tidak bisa untuk dijelaskan dengan satu kata aja. Nah itu jawabannya itu tadi disampaikan Pak Nur, antara adaptasi dengan adaptor. Adaptasi berlangsung, adaptor selesai tes habis menderita. Kali itu sahabat. Kan itu. Iya benar. Maka supaya bisa memanjakan hati, memanjakan mata dan memanjakan hati, itu perlu adaptasi. Ya kan? Cocok. Keselarasan di situ ada keselarasan. Jika ada yang ditari tidak bisa, tidak mau, perlu kita beradaptasi. Kenapa tidak mau? Kan begitu. Kita pelajari. Oh, mungkin kurang ini kan gitu ya. Atau mungkin benar. Mungkin cara narinya kurang, atau tutur kata kita, bahasa kita yang beradaptasi tadi. Menurut saya, Bu, cocok.
cocok dengan apa. Minimal kita beradaptasi. Oh, kalau seperti itu mungkin hati saya kita turunkan. Kita ini kan. Jadi jangan adaptor terus. Kalau adaptor itu panas meledak nanti. Terus gitu. Wah, keinginan yang berlebih meletup bahaya. Jadi kita bisa ini ibaratnya itu ya mengatur namanya beradaptasi. Iya. Salah satu posisi mampu menempatkan diri jiwa hati dan pikiran kita. Insya Allah bisa di sini. Dimanapun kita bisa ya, terutama di asal kalau salah. Mantap. Jangan seperti belakang saya. Saya kenal lagi guys. Motonya moto adaptor. Panas ya pecah sudah. Beda dengan adaptasi. Asal itu sudah itu filosofi Sunda itu paling luar biasa. Aslina, maksudnya Jawa Sunda Pak ya? Ada suling Sundanya itu cocok Pak? Dia menghormati sampean aja. Loh, orang Jawa maksudnya bagus itu. Loh sangat bagus. Karena toleransi kita ini lah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Betul. Selama itu baik mengapa tidak? Why not? Nah, ya. Itu perlu anak muda ya, belajar tentang budaya. Iya. Jadi kenapa Sunda? Kenapa? Ya karena memang alami Pak. Antara Jawa dan Sunda ini kan satu kesatuan Pulau Jawa. Satu kesatuan Pulau Jawa yang apa itu? Yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Iya, dan ini saling mengisi. Dan ini iramanya sangat bagus sekali. Tadi ada satu seirat keserasian tadi. Ya, jadi di situ sebenarnya. Jadi kita juga enak mendengarkan gamelan Jawa, Sunda, Jawa itu juga sama-sama enak, sama-sama tenang kita. Ya, maka disitulah cocok kita. Insya Allah kita ke Sunda, orang Jawa juga suka, orang Sunda kesini juga suka. Termasuk saya juga suka ini ya. Nah, di situ ada keselarasan, gitu ya? Iya, keselarasan Nusantara. Aslina, tapi saya cari aslina susah sekarang di sini. Lah, aset jualan. Kalau yang Jawa itu yang jualan ini. Jualan ya. Kalau yang Jawa itu kalau yang Jawa itu yang jualan belakang saya. Loh, saya nggak jualan Jawa Pak. Cahayu. Wah. Artinya apa Pak dulu? Artinya cahayu. Kamu jangan luar biasa. Kapan kamu janji padaku dan menepati janji? Saja bulan purnama. Kupadukan cintaku pada dirimu. Jeruk Pak, jeruk. Enggak jeruk itu sahabatnya. Menyatukan hati, menagih janji terhadap cinta. Cinta keluar karena pandangan mata turun ke hati. Edo jatuh cinta sama si A. Ya. Itu dalam lagunya ya. Tawang ono lintang. Cahayu. Lah itu tuh. Jangan cukup ayunya tuh. Jangan lagi ya kan iya. Kamu itu mikir ayu ya, kamu mikir pertimbangan Kan saya hanya meneruskan lirik lagu Pak. Lirik lagu jangan diteruskan, tapi dipelajari. Nah itu belajar ke Pak Nur. Antara seorang laki-laki mencintai pasangannya, memandang dengan mata, dengan hati, itu Pak Nur yang bisa menjelaskan ini ya. Usianya, waktunya lama mana Pak Nur? Jatuh cinta melihat dengan mata, dengan hati itu lebih abadian mana? Berbicara keabadian itu ya, berbicara keabadian itu ya gimana ya? Saya sendiri juga masih mempelajari itu. Dan saya punya guru yang hebat luar biasa itu. Kita bersama sebenarnya tidak itu beliau itu nggak lupa keabadian. Nah, ini di Joglo itu di Joglo itu Pak Nur bilang itu benar ya bahwa kita mencintai segala sesuatu dengan mata itu ya sebentar aja,
tapi lebih dalam lagi Jadi dengan jadi hati. jadi begini, mungkin berbicara keabadian itu, ya cinta yang abadi itu cinta yang tulus, cinta yang dari ini, mungkin insya Allah dari sini ada. Nah, Lambang-lambang. Ya, ini lambang di Asloka ini, lambang Asloka ini kita insya Allah akan belajar tentang cinta. Oh ya, kita akan belajar cinta dengan konsep 3 cinta. Cinta yang pertama ini kan sebenarnya cinta ini, love. Hati kita yang dipenuhi dengan cinta yang murni itu ya cinta kepada Ilahi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, cinta karena Allah. cinta karena Allah. Dasarnya dari sini. Jangan cinta karena harta ya. Kalau kita sudah cinta karena Allah, akhirnya kita bisa menjadi manusia yang harapan dari Allah ya. Ini yang abadi ini tulus. Kalau cinta karena apa itu Sesuatu karena sesuatu mungkin kita disakiti, mudah sakit, didolimi kita sakit hati dan seterusnya. Tapi kalau cinta karena Allah, kita mampu melayani dengan tulus hati. Kita mampu melayani walaupun kita seringkali disakiti. Nah, gitu. Kita mampu bekerja tanpa pamrih. Bekerja tanpa mengharapkan gaji. Karena mengharapkan dari Yang Maha Kuasa saja. Ya kan gitu. Melayani tanpa pamrih. Kan begitu ya. kami enggawe sepi ing pamrih. Itu. Jadi karena tanpa harus diawasi oleh orang lain. Ya. Iya. Tanpa mengharap balasan dari yang saya sudah mencintai tapi kamu kok tidak membalas. Tidak perlu dibalas karena saya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Insya Allah Tuhan yang Maha Agung. Nanti gitu. Iya. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti kita akan menjadi orang-orang yang baik di lingkungan kita. Seperti tanaman yang ini. Ini kan simbol tanaman ini. Tanaman yang subur. Kita memancarkan cahaya aura yang positif. Wah, cahaya kita baik. Ini hablum minal alam. Ya, seperti alam tanaman yang itu. Kemudian kita juga ke bawah kepada seperti rumah tangga kita, karena kita selalu berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik. Akhirnya tenda ini simbol keluarga, kita menjadi keluarga yang baik. Nanti dalam keluarga kita akan ini muncul tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang semerbak harum mewangi. Anak-anak Ya, anak-anak yang soleh-soleha. Ya, melaksanakan kalau rukun Islam melaksanakan rukun Islam yang 5. Kalau di Indonesia ya Pancasila, kan ini ada 5 ini. Ya, kalau sudah dipenuhi dengan seperti itu, kita akan jadi orang yang hablum minan nas dan hablum minal Allah. Hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal Allah. Nah, Allah itu paling, jadi kalau ada pertanyaan, pernah Nabi Musa itu bertanya, "Ya Allah, saya itu ibadah saya kan luar biasa, ini banyak, ada sholat, puasa, zakat, dari semua yang amal ini yang mana yang paling kau suka ya Allah?" Tidak ada yang kau suka. Yang aku suka itu hanya satu, kalau kamu bisa berbuat baik, membantu banyak orang lain. Nah itu. Jadi kalau orang membanggakan sholatnya, membanggakan zakatnya, itu sebenarnya dia egois sebenarnya. Ya, sebenarnya itu egois. Dia hanya mementingkan pada dirinya. Apalagi dia masih merusui masalah mempermasalahkan ini itu, dia itu masih egois. Maka di sini cinta yang tulus, kalau kita ingin menyenangkan Allah, ya kita menyenangkan kepada sesama. Oh, Pak. Cocok. Jadi kita itu ya pokoknya membuat orang lain senang itu ya. Itu poin utama yang abadi. Insya Allah kalau sudah seperti itu, tidak pernah sakit hati walaupun didolimi, tidak pernah sakit hati walaupun disakiti, tidak pernah punya rasa benci walaupun kita dikhianati, ya, karena kita ya sudah namanya itu manusia, ya kita hanya mengharapkan yang maha abadi tadi, cinta yang abadi karena cinta kepada Tuhan yang ilahi, sang pencipta, sang terus saya kira itu cocok ya. Mudah-mudahan saya juga masih belajar ini. Sama. Ngomong ini dipikir iso, ini kadang-kadang ngomongin tok. Nah, kenapa karena kita itu? Tapi kelihatan wajahnya sudah wajah cinta loh ini. Apalagi kalau wajahnya sudah wajah cinta. Oh tadi ada cewek langsung cinta. Paham. Cinta mencinta sekejap mata, selayang hati aja, belum ikhlas. Kalau cintamu ikhlas itu melahirkan kesabaran. Kalau kesabaran saya yakin kamu ditunggu 7 bidadari. Berarti bukan karena casingnya ya. Iya. Lalu dari karena apa? Karena apa itu?
Lah kok takut saya, Pak? Kecantikan itu tidak harus dari sebuah fisik. Kalau fisiknya cantik tapi orang dalamnya hancur, kita tidak suka orang jutek. Suka nggak orang jutek? Ya tidak suka. Cantik tapi Ya, ya. tidak seberapa cantik tapi auranya keluar. Wah, Biasanya kalau ini, belum ya. ini angel Mas, ilmu Ya. tingkat tinggi ini ya. Siap. Ya apa roh Siap. roh jroning ati Ya. ya apa. Makanya saya di sini untuk hadir ya. Karena untuk belajar pada beliau-beliau ini yang hebat ini. Bukan hebat. Berarti artinya Pak Teguh tadi dari kecantikan seseorang tidak ditentukan oleh Fisik. wajah dan fisiknya, tapi kecantikan seseorang dapat ditentukan dari pancaran hatinya. Insya Allah apa yang dilakukan itu kalau hatinya baik, hatinya cantik, dia akan memancarkan perilaku-perilaku yang cantik, perilaku yang selalu menyenangkan. Tutur katane enak, omongane enak dirungokno, nyenengno enak dirungokno, Nah, itu tingkah ngomong lakune enak. Nah, Nah, ngomong sak ngomongnya enak dirungokno. Ngoten. iya, Ini kamu ngoten. punya istri cantik, tapi kamu pulang kerja mandi begadang nggak Mas? Mohon maaf, Pak. Saya belum nikah, Pak. Andai Oh, kan. andai Loh, kan. yang di rumahnya siapa? Yang mana? Saya belum nikah, Pak. Itu yang anu itu yang Tapi yang di rumah ada loh. Loh, ada orang tua saya. Ya, iya. Saya. tapi istri itu. Tidak ada, Pak. Oh, Belum itu. menikah. Istri itu. Oh, anu ya, ibu ya itu. Iya. Makanya rambutnya sudah putih itu ya. Iya. tinggal kawin ya. Nggak pasang kawin. Ya, saya pikir istrinya yang sudah tua itu ternyata ibunya ya. Harapannya dia juga seperti itu. Tapi cintanya terhadap ibunya luar biasa. Oh, luar biasa Iya, Pak. ya sangat Pak. Makanya saya mencari calon istri yang seperti ibu saya. Oh. Saya akan mencintai seperti ibu saya. Oke, saya insya Allah saya punya itu Siapa itu, Pak? calon istri seperti ibumu. Iya. Itu ada tetangga saya yang insya Allah mirip ibumu, wajahnya, Ya. rambutnya juga, Umurnya juga. usianya. Tidak perlu umur, Pak. Tadi katanya seperti ibu saya. Gimana itu? Perilaku. Oh, Wah, kok boleh ngasih. Wah, ini harus jelas. Seperti Saya itu. seperti ibu saya tadi loh. Itu, Tadi Pak. kan Maksud saya. Nah ini tuh ya. Iya. Kalau tidak jelas kan salah gitu. Oh, Nah, dan itu juga kesalahan saya, Pak. Bukan Tidak kesalahan. menjelaskan. Gitu. Bukan kesalahan kamu. Sebuah kecerobohan di dalam menyampaikan suatu kata-kata. Hmm. Kalau persis itu kamu heran. Persis apa itu? Saya. Anak kembar aja nggak podo. Kamu minta persis ibumu. Ya Allah, salah terus ya Allah. Bukan masalah salah. Kita sama-sama belajar. Oke. Teman-teman, saya ya nanti ngomong-ngomong tentang asloka, gitu Iya, bicara tentang asloka. asloka. Tadi sudah saya sampaikan tadi nama asloka tadi sudah, makna logo tadi sudah, maknanya ada 3 Filosofi. komunikasi ya, habluminallah, habluminal nas, Nas. habluminal alam. Konsep yang kami bangun, konsep yang kami kembangkan yaitu dengan konsep Jawa. Nah, kenapa kok pakai gunung? Gunung ini artinya simbol kehidupan, simbol bumi, kehidupan. Nanti kalau gunung itu sudah berdiri seperti ini, diberdirikan, apalagi nanti teman-teman kalau masuk ke gerbang Asloka nanti disambut dengan 2 gunung. Nah, Bapak suka 2 gunung ya? Ya karena kebanyakan bapak-bapak Iya. suka 2 gunung, makanya saya siapkan Punya gunung. Saya ada 2 gunung di sana. Jadi kanan kiri ada 2 gunung. Nah itu kalau gunung itu telah berdiri, maknanya telah dimulailah satu kehidupan. Iya. Nah, dan saya, ya insya Allah siapapun kalau sudah lihat gunung pasti akan ada kehidupan di sana. Apalagi, Pak, gunung kembar. Nah itu. Itu. Nah, apa itu? Apa maksudnya? Mana itu? Gunung kembar adalah filosofi kata, Nah, ini belum nikah sudah ngomong gunung kembar. filosofi kata yang mengartikan banyak unsur kata. Ya, jelas itu. Tapi unsur kata itu mesti ada kata yang jelas. Nah, iya makanya itu, Pak. Itu tidak menjerumuskan untuk hal negatif saja. Ya, Nah, contohnya. contohnya ya begitu, Pak. Loh, kok begitu tuh macam-macam ragamnya. Sepertinya kalau bapak-bapak ya pasti tahu lah. Kamu apapun yang terjadi, gunung kembar itu merupakan impian dari semua orang. Tanpa gunung kembar kamu tidak akan tertarik pada seseorang, ya kan? Kamu sudah punya istri
cantik begitu gunung kembarnya hilang satu karena sakit. Mohon maaf Pak ya, kok bisa hilang satu itu kemana Ya Pak mungkin kira-kira? sakit, mungkin apa Oh. dan sebagainya. Iya. Apa yang Saya tuh kok jadi bingung tuh. Saya nggak mudah urusan aja ini. Apa ya bicara? Tadi kan bicara gunung, kok ada gunung sakit gitu. Ini saya maaf ya. Ini ya mungkin karena saya ya masih muda jadi masih belum usia ya. saya coba menggali yang dimaksud Pak Nur. Menggali di mana Pak? Yang dikatakan Pak Nur gunung kembar. Ah, ya. Dijelaskan Pak. Saya takut ini konotasinya hal yang dalam Negatif, tanda ya. tanya besar. Iya. Gunung kembar itu simbol mujizat yang diberikan Allah pada wanita ya, Iya. buah dada. Iya. Ya. Kalau kita memandang buah dada secara positif, insya Allah bagus. Tapi sekarang itu kebanyakan buah dada dipakai main-main nanti. Oleh sebab itu lahir pasal-pasal undang-undang siapa yang betul buah dada, dia akan pasal kriminal. Nah, Siap. buah dada itu diperlakukan dengan indah, insya Allah sangat luar biasa anugerah. Gitu. Siap. Ya, jadi kalau kamu bilang buah dada jangan tertawa, susu kacau kamu, kacau kamu. Padahal buah dadanya yang dimaksud Pak Nur itu beda, artikulasi daripada satu kesatuan tiga kehidupan, belum minanas, belum minallah, belum minanas, belum minalami, dan di situ berkembang sebuah filosofi yang paling dalam melahirkan dua gunungan yang nanti mau dipresentasikan Pak Nur. Kan gitu ya Pak? Masuk. Dua gunungan diceritakan. Tapi kalau saya mungkin begini, agak berbeda tuh. Tadi kan gunungannya terlalu jelas dan terlalu vulgar. Siap. ya kalau Siap. filosofi gunungan yang di Asloka, kenapa ada dua gunungan, dua kehidupan? Artinya manusia itu selalu memiliki dua sifat kehidupan, sifat baik dan sifat jelek, ya, sifat mulia dan sifat kurang mulia. Kadang-kadang ada orang yang, kalau ada orang yang baik, bukan mereka pasti 100% baik, pasti nanti ada sisi negatifnya, jelek. Namanya manusia. Ada orang yang jelek, bukan 100% jelek semua, pasti ada baiknya juga. Maka kita kepada siapapun, kepada orang lain, cara pandang kita, kalau dia baik, jangan terlalu mendewakan, ya. Jangan orang itu baik kayak malaikat. Enggak, namanya manusia. Wong elek jelek, jahat itu, jadi kancane. Nampak elek-elek wong menungso pasti ada niat baiknya. Nah, jadi selalu ada sisi positifnya, ada sisi baiknya, dan ada sisi negatifnya. Jadi, nah itu ya. Itu kehidupan itu dulur. Bahkan kita ketemu dengan siapapun, dulur kabeh. Sing apik ya dulur, sing elek ya dulur. Karena sing elek ya duwe apik, sing apik ya duwe elek. Nah, iku ya. Kodratillah ya. Makanya, makanya Pak Nur itu mau jelaskan jarang. Jadi gunungan itu sebuah panorama kehidupan antara kebaikan dan kejahatan. Ini ada potretnya pada Asloka, yaitu gambar-gambar yang ada antara Kurawa dengan Pendowo. Ya, makanya teman-teman sekarang nanti kalau masuk di Asloka nanti jalannya jalan Amarto. Nah, itu kalau dikupas panjang itu. Di sana nanti akan mengisahkan dua tokoh besar, ya, tokoh besar yang waktu itu ada Pendowo dan Kurawa, yang akhirnya melahirkan raja yang luar biasa, yaitu Raja Edo. Bukan raja, bukan. Yaitu Raja Yudhistira. Kerajaannya Indraprastha. Wah, itu nanti kalau dikupas semalam suntuk ini. Indraprastha itu sampah. Pak Nur, tanya Pak Nur, Asloka itu masuk di kecamatan mana Pak? Asloka itu masuk di Wonosalam. Kecamatan Pak ya? Ya, Wonosalam. Asloka Wonosalam. Loh, kenapa dinamakan Wonosalam? Nah. Wono itu alas, nggih kan? Oh iya. Salam itu selamat. Nah, insya Allah, kenapa dinamakan Wonosalam? Ini menurut para penemu, para sesepuh di sini, sesepuh itu para leluhur di sini. Di sini itu dulu banyak para pejuang yang waktu itu melarikan diri karena serangan penjajah waktu itu Belanda, dan akhirnya banyak yang
bersembunyi, menyelamatkan diri di alas ini, di alas ini. Akhirnya waktu itu salah satunya yaitu murid dari cucu dari pangeran, cucu dari murid Pangeran Diponegoro, ya. Jadi cucunya dari murid Pangeran Diponegoro itu, dia murid Pangeran Diponegoro tadi punya cucu yang dari berjuang dan dia memberi nama. Itu saya dapat nama penjelasan itu dari sesepuh di desa Wonosalam. Jadi memberi nama, kalau yang ono jadi zaman dinamakan Alas Wono dan Salam. Jadi karena dia merasa bersyukur di sini, di alas ini dia selamat, semuanya selamat dari kejaran para penjajah tadi. Alas yang selamat. Insya Allah kita semua nanti akan menjadi bumi selamat. Nah ini kalau di Jawa Timur, ini kalau di Jawa Barat, kalau Siliwangi mungkin ini Wono Aceh. Wono Aceh. Iya, Wono Aceh. Siliwangi karena ini Brawijaya. Pejuang waktu 10 November mungkin nanti juga kesini Pak ya, yang gerak jalan Mojokerto. Iya, bisa juga. Iya, karena kan nggak tahu kok ternyata kok mundurnya ke sini. Iya, karena kok ternyata banyak pejuang sebelumnya kok selamat di Wonosalam. Akhirnya kalau aku lari aja ke Wonosalam. Kan gitu ya. Saya komunitas. Iya, dari Mojokerto kan. Iya. Komunitas pejuang yang didesak dan ingin menyelamatkan dirinya untuk berjuang ke depannya. Hutannya juga bagus-bagus tadi. Ya. Coba. Oke. Itu gonjang ganjingnya ya. Gonjang ganjing Pendowo Kurowo. Dua gunungan kanan kiri. Seperti itu kawan. Gonjang ganjing langit gelap serkaton del kantor Wono asri. Asri loka. Ayo guys, asri loka. Oke. Wonosalam. Saya kira itu ya cerita kita ya sudah malam. Ya, kita akhiri ya. 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 Mantap. Ya, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo wabarakatuh. guys, asri loka guys. Ayo main-main nyangkruk kan ini di kafe ini, posisi kita di kafe. Bukan kafe ini karena di desa namanya warung wisata asri. Nah, ini di lantai 1, di atas juga ada tempatnya untuk nyangkrukan lebih enak. Ini duriannya sudah habis dimakan itu. Ini Ya, pondok kopinya lebih jos. kopinya. Alhamdulillah Wonosalam kopinya sudah diekspor sampai ke beberapa luar negeri ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Sampai ketemu. Dadah.